Eh, Terima kasih, Mas Riandika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Ibu Bupati Kabupaten Sleman, Bu Dr. Anda Hajah Gustini Sri Purnomo. Yang saya hormati para narasumber. Yang pertama adalah Ibu Dr. Suci Iriani Sinuria, selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Sleman. Kemudian dua penggiat Dewita Desa Wisata. Yang pertama adalah Mas Eko Priastono Putro, Dewita Sejarah, Kelor. Kemudian yang juga saya hormati Ibu Esti Handayani, Dewita Grogol. Serta tentunya yang saya hormati teman-teman pengurus keagama, para peserta webinar yang hadir secara virtual dalam kesempatan kali ini. Pertama tentunya syukur alhamdulillah di tengah situasi pandemik yang mudah-mudahan kalau kita lihat dari sisi trennya semakin lama semakin menurun. Meskipun kita juga masih dibayangi adanya sebuah kekhawatiran, terutama adanya satu jenis baru, yakni B117, B117, yang kemarin sudah juga terkonfirmasi, terutama di wilayah Jawa Barat. Namun demikian, saya yakin ini kalau kita lihat kalau tren penurunan ini terus-menerus terjadi, mudah-mudahan kita segera melewati pandemik COVID-19 ini dengan secepatnya. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati yang telah memberikan satu kata sambutan, dan juga tadi sebetulnya juga merupakan sudah pandangan yang menurut saya sesuatu yang harus kita bedah, merupakan sebuah katakanlah hal yang ini modalitas untuk kita mengembangkan desa wisata, terutama adalah menyambut Pranata Anyar Plesiran Jogja. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah kita siapkan dalam rangka tentunya kita membangkitkan kembali wisata yang tadi sama Ibu Bupati sudah disampaikan betul-betul sangat terpuruk karena akibat pandemik COVID-19 ini. Dan kita tahu wisata ini adalah memiliki multiplier efek ekonomi yang sangat banyak. Banyak sektor-sektor yang tumbuh dan berkembang karena adanya pergerakan dari sektor pariwisata. Sehingga tentunya dengan pariwisata tumbuh, kita yakin banyak sekali sektor-sektor yang akan tumbuh, mulai transportasi, makanan, penginapan, kemudian juga ikutan-ikutan yang lainnya. Nah, yang kedua tentunya kita sangat berharap, karena kita berbicara masalah strategi, tiga narasumber ini akan memberikan semacam pandangan yang nanti akan menjadi inspirasi bagi kita untuk mengembangkan desa-desa wisata di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebetulnya desa ini kan memiliki potensi yang luar biasa. Sebelum pandemi COVID, dari desa 74.961, ini adalah banyak sekali yang sudah mengembangkan program-program desa wisata. Karena memang sejak dana desa dikucurkan, sejak tahun 2015, desa-desa ini menggeliat. Desa-desa ini mencoba untuk mengejar ketertinggalan, terutama dengan perkotaan. Desa-desa dengan program pembangunan, dan tentunya adalah dengan perkuatan melalui program pemberdayaan masyarakat, ingin mengisi ruang-ruang, yang ini adalah ruang untuk menciptakan SDM yang lebih berdaya, yang lebih unggul, dan juga melakukan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi memang yang cukup ibaratnya efektif adalah melalui penggalian potensi-potensi yang ada di desa, salah satunya adalah potensi dari sektor wisata. Dan kita dalam hal ini, desa-desa memiliki kemewahan yang luar biasa sebetulnya. Kemewahan yang diturunkan dari ataupun mungkin didukung adanya sebuah kondisi, terutama adalah kondisi dari sumber daya alam dan juga kondisi variasi budaya yang sangat tinggi.
Namun demikian memang kita tahu pandemik ini merubah segalanya. Tapi saya yakin di balik sebuah persoalan pasti ada jalan. Di balik sebuah masalah pasti ada sebuah hikmah yang memang kita harus bersama-sama untuk menemukan kembali. Saya tadi pagi mendapatkan satu data yang menurut saya ini adalah data yang sifatnya optimisme. Yakni sejak pemerintah memberlakukan namanya adalah PPKM ya. PPKM ya PKMM, pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro, yang itu adalah di wilayah Jawa dan Bali. Kita melihat ternyata memang ada sebuah perkembangan yang cukup signifikan. Mulai dari istilahnya desa yang di wilayah mikro, yang PKMM ini di desa, di Jawa dan Bali jumlahnya adalah dari 23.111 desa, ini yang sudah menunjukkan tren yang hijau. Ini adalah sudah 10.874 atau 93,32%. Sementara yang oranye kuning hanya 3.995. Kuning ataupun oranye ini adalah potensi yang bisa kita istilahnya dorong untuk menjadi hijau. Asal memang kita memiliki komitmen yang tinggi untuk tadi menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau kita lihat dari data di yang konteks DIY, hijau ini sudah cukup banyak, yakni sudah 44%, kuning masih cukup tinggi 24%, kemudian oranye 7%, merah 6%. Jadi sebetulnya sudah cukup siap kalau kita melihat dari sisi katakanlah tadi bagaimana desa-desa yang sudah hijau ataupun orange ini segera kita sehatkan menjadi mereka siap dan sehat dan kemudian siap untuk mengembangkan dewita. Nah, apalagi kalau kita lihat dari sisi tren yang namanya perkembangan dari COVID, terutama yang desa-desa yang masuk di dalam wilayah tadi PKMM. Ini 96,6% ini adalah mereka ini sembuh. Artinya alhamdulillah ya istilahnya ini meskipun juga masih cukup banyak yang orang yang terkonfirmasi positif kemudian meninggal juga cukup banyak sekitar 3.715 dari yang 56.130 orang yang terkonfirmasi. Nah, ini menunjukkan sebuah informasi yang menurut saya ini adalah sangat baik. Dan yang kedua yang selanjutnya yang kita lihat dari sisi tadi, kalau kita berbicara untuk pengembangan dewita, kan kita sebetulnya sudah melakukan atau memiliki modalitas yang cukup. Terutama adalah modalitas dari pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai sejak tahun 2015, manakala dana desa itu sudah mulai dikucurkan. Dan untuk itu tentunya saya juga melihat data yang cukup bagus, di daerah-daerah yang masuk di dalam kategori PKMM untuk di wilayah desa, ini ternyata desa-desa ini serapan anggarannya jauh lebih besar daripada desa-desa di luar dari PKMM. Artinya meskipun mereka itu ada kegiatan istilahnya pembatasan kegiatan masyarakat, ternyata istilahnya masyarakat pedesaan di wilayah PKMM, mereka mampu untuk mengelola dengan baik, mengelola dengan tepat, tentunya adalah sesuai dengan protokol dari COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah sekelumit data yang menurut saya data yang sangat up to date karena baru saja dirilis oleh Kementerian Desa tanggal 5 Maret. Artinya memang baru saja dan ini adalah merupakan sebuah kondisi yang menurut saya kemarin yang desa-desa yang sementara mungkin harus tiarap, harus tidur sementara, ini harus kita bangkitkan. Harus kita ciptakan kembali istilahnya semangat untuk dia mengembangkan potensinya melalui desa wisata. Saya yakin beberapa yang namanya praktek baik yang nanti disampaikan oleh Mas Eko, yang disampaikan oleh Mbak Esti dan juga Ibu Suci,
Ini akan bisa kita jahit menjadi sebuah strategi yang sifatnya adalah kontekstual dan mungkin strategi yang sifatnya adalah bisa saja meskipun lokalitas bisa diadopsi dari desa-desa yang lain. Dan saya sangat senang sekali teman-teman ini kalau kita diskusi, Kagama ini cirinya diskusinya adalah variasinya sangat tinggi. Kemarin kita bicara masalah singa, masalah gajah, masalah kopi, sekarang kita masalah desa wisata. Jadi saya yakin bahkan sebelum desa wisata kemarin saya membuka tentang fotografi. Saya rasa kalau kita ini kaitkan misalnya fotografi dengan desa wisata, ini akan sangat ikatannya sangat erat. Dan saya yakin teman-teman yang selalu aktif dalam diskusi Kagama ini adalah diinspirasi untuk mendapatkan dan memberikan masukan agar yang namanya apa yang kita lontarkan melalui webinar Kagama selalu memberikan manfaat sebagaimana spirit kita, yakni adalah guyub, rukun, dan migunani. Ibu Bupati, terima kasih. Para narasumber, terima kasih. Teman-teman para peserta, terima kasih. Tetap semangat, mudah-mudahan kita segera menyelesaikan pandemik ini dan kita segera bangkit, rebound untuk menjemput istilahnya adalah masa depan yang kemarin sempat kita istilahnya istirahat sebentar. Setelah Pranata Anyar selesai, kita akan bangkit kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wakil